Nama saya Sudino Lim. Saya adalah founder dari Elon Academy, chairman dan founder dari Elon Academy. Saya juga chairman dan founder dari Kipina Kids Indonesia yang sekarang sudah memiliki 10 cabang, ya, 11, satu di Kuala Lumpur. Ya, kemudian saya juga dulu pernah mendirikan sekolah universitas, yaitu sekarang bernama Universitas Pradita. Humanistic leadership ini kan adalah topik yang tidak baru sebetulnya ya. Nah, adalah sebetulnya pemimpin itu kan kita harus menghargai semua orang seperti yang kita harapkan orang lain menghargai kita. Intinya kan adalah begitu. Nah, jadi kita harus menunjukkan relationship kita dengan atasan atau bawahan itu sebaik mungkin, searif mungkin, sehingga itu menimbulkan kesenangan antara hubungan atas dan bawah, hubungan kiri dan kanan. Kita harus menyelaraskan diri, kayak kita menyelaraskan energi kita satu dengan yang lain. Atasan dan bawahan itu kan ada energinya sebetulnya ya, dan itu energi itu kalau tidak cocok ya, apapun terasa tidak cocok. Nah, tapi kalau energi itu cocok, semua akan lancar ya. Kontrol dan kepatuhan itu tetap harus ada, apalagi ini dunia sekolah ya. Semua prosedur harus berjalan dengan baik, standarisasi harus berjalan dengan baik. Tapi standarisasi itu kita jalankan, kepatuhan itu kita jalankan bukan berbentuk hukuman, tapi berbentuk encouraging, berbentuk satu hubungan kemanusiaan yang enak, berbagi, saling berbagi tanggung jawab ya, kemudian saling berbagi kasih antara sesama yang bekerja di dalam lingkungan sekolah tersebut. Nah, sehingga itu akan membawa perasaan nyaman semua orang bekerja di lingkungan seperti itu. Trust dan accountability adalah sebetulnya dua hal yang jalan berbarengan ya. Tentu kita harus memberikan trust sepenuh hati kepada bawahan kita, tapi sebagai kebalikannya kita harus minta pertanggungjawaban dari orang yang kita trust ya. Jadi berbentuk accountability. Nah, dia harus accountable terhadap semua trust yang kita berikan. Nah, sehingga baru terjadi hubungan timbal balik. Nah, tapi itu tadi berhubungan juga dengan yang tadi, yang kepatuhan dan yang pertanyaan pertama tadi ya. Nah, kontrol dan kepatuhan ya. Nah, accountability itu kan tetap berhubungan dengan kontrol dan kepatuhan, dan itu balik ke ujungnya adalah trust. Nah, sebagai tugas seorang leader adalah bagaimana menyelaraskan itu sehingga dari atas ke bawah tetap terasa trustnya turun, tapi dari bawah ke atas bisa menyambut trust itu dan membalikkan trust itu ke atas berbentuk pertanggungjawaban dengan kepatuhan yang baik. Elemen perasaan nyaman tadi ya. Nah, humanistic leadership itu kita bicara mengenai perasaan nyaman ya, energi yang selaras orang-orang yang bekerja dalam lingkungan tersebut. Nah, ini yang banyak tidak diperhatikan oleh leader, bahwa leader hanya berbicara mengenai SOP, kontrol, kepatuhan, disiplin, dan sebagainya. Ya, kalau tidak ikut ya udah dimarahin atau dihukum. Kita bayangkan pendidikan modern saat ini, kita menghukum murid aja nggak boleh, apalagi atasan yang menghukum bawahan. Atau kalau terjadi salah sedikit lalu dihukum, lalu dimarahin habis-habisan.
Ya, setiap orang pasti memiliki kelemahan untuk berbuat kesalahan. Nah, kesalahan itu bukan sebuah kegagalan, tapi kesalahan itu harus dianggap sebuah pelajaran. Orang tersebut harus bisa keluar dari kesalahan itu, harus bisa menyadari kesalahan itu, dan dia harus bisa memperbaiki dan berbuat lebih baik. Nah, kalau itu kita lihat terjadi pada bawahan kita, nah maka itu kita kembangkan sebagai trust. Kita encourage dia untuk terus melakukan perbaikan, sehingga dalam kurun waktu tertentu dia akan menjadi orang yang percaya diri. Energi tidak bisa kita ukur, tapi energi bisa kita rasakan. Seorang leader yang bagus itu harus memiliki insting yang kuat untuk merasakan energi itu dari bawah. Bahwa kita tahu bahwa siapa di antara mereka di bawahan ini yang energinya tidak klik dengan kita atau tidak klik dengan organisasi. Nah, budaya organisasi itu adalah kesatuan dari kelompok energi yang ada bekerja, orang-orang yang bekerja di lingkungan itu. Nah, kalau kita semua bekerja dengan energi yang sama, dia akan membentuk sebuah budaya yang sama. Tapi kalau ada salah satu karyawan yang masuk ke dalam dan membawa energi yang berbeda, sebetulnya itu bisa dirasakan oleh semua orang, tapi sulit untuk diukur. Tapi kita bisa tahu, ada yang tidak klop ini dengan kita, ada yang tidak klik ini dengan kita. Nah, tugas seorang leader yang baik adalah harus segera mendeteksi itu, harus melakukan remedi secepat mungkin. Nah, jadi karena kondisi seperti itu, kalau dibiarkan, maka dia akan berkembang, dan yang namanya energi bisa mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Sebetulnya ini begini, intinya itu adalah dari pengalaman saya memimpin ribuan guru dan dosen. Beban kerja dengan beban pikiran dan mental itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, seseorang bekerja di kantor, kalau dia itu kerja dengan hati yang senang dan dia perlu diperlakukan dengan baik, itu dia bekerja sampai malam, dia tidak merasa tertekan, dia happy aja bekerja. Ya, bahkan hari Sabtu pun dia masuk karena dia happy, dia tahu bahwa dia dihargai, dia ingin menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Seseorang mulai merasa tertekan kalau mulai tidak dihargai, mulai tidak ditrust, atau dicurigai, atau diomongin di belakang, sehingga menimbulkan sebuah tekanan. Nah, tekanan itu tetap akan terjadi meskipun beban kerjanya hanya sedikit. Beban kerja sedikit, dia rasakan beban kerja itu banyak sekali, berat sekali. Padahal itu baru diberikan sedikit. Tapi beda dengan orang yang suasana hatinya bekerja dengan baik, itu beban kerjanya diberikan banyak, dia it's okay, I like it. Saya suka menjadi bagian dari tim ini. Saya suka bekerja dengan kepemimpinan seperti ini. Maka dia akan merasakan, wow, saya senang banget dengan suasana seperti ini. Tentu secara teknis secara manajemen, tentu kita juga harus memikirkan faktor beban ini sesuai dengan kemampuan kerja masing-masing. Nah, tentu saya bicara lebih teknis sedikit, pemimpin tetap harus bisa membaca kemampuan dari masing-masing staf atau bawahannya. Kalau dia punya kemampuan hanya misalnya 10, kemudian kita kasih dia beban sampai 20, nah itu juga bukan leader yang humanis namanya. Itu namanya nyiksa orang namanya. Nah, kita juga harus bisa merasakan, oh ini nggak mungkin diselesaikan dalam waktu 5 hari. Ini dia butuh waktu 10 hari, ya udah nggak apa-apa. Yang penting selesai. Yang penting komit kan. Saya nggak bisa selesaikan 5 hari Pak, saya bisa selesaikan 10 hari.
oke, nggak apa-apa. Yang penting 10 hari kita komit. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat-kalimat kita mempercayakan ke orang bahwa oke, saya percayakan sesuai dengan komitmen Anda. Nah, standarisasi tetap harus ada, ya. Kita tidak bisa men-treat orang dengan unfairly, ya. Misalnya yang ini cuma kita kasih beban kerja 10, yang ini kita kasih beban kerja 20, ya. Dengan kita berasumsi bahwa yang ini hanya mampu 10, ini mampu 20. Nah, tetap harus kita fairly. Semua orang kalau beban kerjanya 20, yang level yang sama, tugas yang sama, semua harus menjalankan 20. Nah, kalau ada yang kurang, tidak mampu mencapai angka 20, nah kita tentu harus perhatikan kekurangannya di mana. Nah, kita harus berikan training, atau memberikan pendampingan, atau memberikan motivasi, dan sebagainya, sehingga orang itu bisa bekerja up to standards. Ya. Personal dan interpersonal, ini adalah dua hal yang sangat penting ya untuk dikembangkan oleh kita bekerja dalam organisasi, khususnya adalah seorang pemimpin. Ya, pemimpin harus memiliki personality yang menyenangkan untuk diri sendiri. Oke. Nah, itu bisa dirasakan oleh semua orang. Yang tadi saya cerita balik ke energi tadi. Ya, bisa dirasakan oleh semua orang. Ya. Nah, saya senang sekali kalau berbicara dengan pemimpin ini. Ya, saya senang sekali kalau bisa diberikan arahan dari pemimpin ini. Itu personality yang menyenangkan. Ya. Nah, ada pemimpin yang dihindari oleh stafnya. Saya nggak mau ketemu Ya, jadi itu berarti energinya nggak bagus. Ya. Nah, interpersonal. Nah, interpersonalnya adalah seorang pemimpin juga harus memiliki interpersonal yang baik. Interpersonal adalah hubungan antar personal dengan siapapun. Nah, jadi kalau pinternya cuma sendiri seorang pemimpin dan dia tidak bisa menjalin hubungan interpersonal skill dengan yang lain, nah kita sebagai pemimpin kan pasti di atas kita masih ada level yang lain. Ya, di samping kita kiri kanan masih banyak kolega lain yang harus kita jaga. Di bawah juga harus kita jaga. Nah, kita tidak bisa hanya bicara mengenai banyak pemimpin, banyak orang ya, bukan pemimpinnya. Dia cuma hormat sama yang atas, tapi yang bawah dia tekan sedemikian rupa. Nah, itu interpersonal skill kayak begitu, itu tidak holistik menurut saya. Nah, kalau ingin menjadi seorang pemimpin yang long lasting, itu harus menjaga 360 derajat dari interpersonal skill yang holistik itu. Nah, guru itu harus menjadi pendamping siswa. Guru itu harus menjadi temannya siswa. Guru di masa depan itu sudah bukan orang yang paling pintar lagi di kelas. Nah, guru itu harus menjadi temannya siswa. Nah, karena siswa itu bukan hanya mendapatkan ilmu. Nah, tugas guru di masa depan itu udah mengajarkan ilmu ke siswa. Itu cuma tugas guru hanya 50% aja. Karena murid itu sudah bisa mendapatkan ilmu dari berbagai sumber. Dia dikasih satu iPad dengan AI, dia bisa dapatkan lebih banyak daripada yang diajarkan oleh gurunya. Atau yang tidak diketahui oleh gurunya juga bisa diketahui lebih dulu oleh muridnya. Nah, tapi memberikan pendampingan ke anak-anak agar anak-anak itu bisa tumbuh berkembang menjadi orang yang berkarakter baik, orang yang memiliki hati yang baik, orang yang memiliki tata krama, budi pekerti, ya, orang yang percaya diri. Nah, itu adalah tugas utama guru, mendampingi anak-anak itu. Ya, ngebading anak-anak itu. Nah, sehingga kalau guru itu menjalankan tugas itu dengan baik, saya yakin di sekolah itu nggak ada anak yang stres dan tidak ada anak yang bullying. Kenapa? Karena mereka semua akan dekat dengan gurunya. Guru adalah pemimpin dari kelas tersebut. Ya, jadi dia adalah leader. Jadi kembali kepada teori leader yang saya ceritakan tadi.
interpersonal skill, personality, semua harus baik. Nah, maka guru itu sebetulnya adalah kalau sudah bisa menjadi guru yang baik, dia harusnya bisa menjadi pemimpin yang baik, karena tugasnya adalah sama. Kolaboratif itu kan kita inginkan semua orang bisa mengekspresikan pendapatnya, bisa mengeluarkan proposalnya atau rencana kerjanya atau ide kerjanya secara confident di dalam sebuah forum kan. Nah, dan bisa diterima oleh orang lain. Nah, ada satu budaya yang paling penting di situ adalah budaya untuk menghargai, respect. Kita tidak boleh menjudge seseorang, oke? Dia baru menyampaikan pendapat, langsung pendapat itu dijelek-jelekin di depan umum, ya. Kemudian dia baru mengeluarkan solusi-solusi, mungkin solusi dia benar, ya. Nah, tapi karena dia kurang dihargai, respect, nah dia kurang dipercaya, trust, ya, lalu dimatengkan kayak begitu, dimatikan. Nah, itu akan dilihat oleh kolega-kolega yang lain kan. Nah, budaya seperti itu tidak bisa kita lakukan sebagai pemimpin kalau kita ingin menciptakan budaya kolaboratif. Jadi kunci utamanya ada di mana? Kunci utamanya ada di respect dan di trust. Nah, kita berikan kesempatan, opportunity kepada semua orang untuk mengungkapkan untuk pendapatnya dan solusinya dan pandangannya, ya. Dan itu kita minta semua orang harus saling kita respect. Kita kaji bersama-sama secara profesional, ya, dan kita encourage orang yang pendiam pun kalau bisa untuk menyampaikan pandangannya, unek-uneknya. Nah, terkadang tidak semua orang yang pendiam itu sebenarnya tidak punya solusi atau tidak punya pendapat, ya, kan dia cuma tidak pernah diberikan kesempatan untuk berbicara atau mengungkapkan itu. Saya kira sih karakter pemimpin ke depan itu adalah pemimpin pendidikan khususnya, ya. Itu adalah pemimpin yang memiliki hati di pendidikan itu, passion di pendidikan itu, bukan hanya bicara mengenai posisi, bicara mengenai prestasi, ya. Tapi kita bicara mengenai seberapa banyak anak-anak yang berhasil kita didik, ya, dan mereka bisa menjadi apa, ya, dan seperti apa mereka bisa menghargai pemimpin tersebut. Nah, pemimpin ke depan itu adalah pemimpin yang mampu membaca tantangan dari anak-anak depan, anak-anak ini, mampu membaca perubahan zaman, teknologi dan sebagainya, dan mampu mengantisipasi perubahan teknologi itu terhadap perubahan kemanusiaan, perubahan humanis dari anak-anak tersebut. Nah, sehingga dia baru bisa sukses memimpin sekolah tersebut, ya. Jadi pemimpin sekolah itu intinya adalah harus memiliki hati yang kuat untuk mendidik anak kita untuk menjadi manusia yang baik. Saya selalu tekankan itu adalah untuk menjadi manusia yang baik. Jadi pemimpin sekolah yang sukses adalah bukan pemimpin sekolah yang bisa menghasilkan anak yang jenius, tapi pemimpin sekolah yang sukses adalah pemimpin yang mampu menghasilkan anak yang berhati baik. Belajarlah dua kata tadi, yaitu respect, trust, ya, kepada lingkungan kita, kepada tim kita, kepada murid kita, ya, respect dan trust. Nah,
Itu menjadi kunci utama kita untuk membangun lingkungan yang kolaboratif, ya, termasuk anak murid kita. Nah, kalau pemimpin memberikan respect kepada gurunya, kepala sekolah misalnya, kepala sekolah memberikan respect ke gurunya, maka otomatis guru itu akan respect balik ke kepala sekolahnya dan akan berkali-kali lipat respectnya. Demikian juga guru, kalau guru respect kepada muridnya, maka murid akan segan kepada gurunya dan akan berkali-kali lipat rasa segan. Ya, jadi respect itu, cara menghargai, kata respect itu adalah bukan arogansi. Saya kepala sekolah, saya harus dihormati oleh semua orang. Kalau ada yang nggak hormat sama saya marah. Nah, itu adalah pernyataan yang salah. Guru juga demikian. Hei, kamu murid harus respect sama saya. Kalau tidak, saya marah, saya hukum dan sebagainya. Karena kamu, kalau muridnya tanya, kenapa begitu Pak? Karena kamu adalah murid, saya adalah guru. Nah, konsep respect itu bukan seperti itu. Konsep respect itu adalah top down. Nanti otomatis dari bawah akan naik ke atas. Ya, coba deh dilaksanakan ya. Kalau pemimpinnya sangat respect ngomong dengan semua stafnya akan sangat segan dan sangat respect kepada atasannya. Kalau guru sangat respect ngomong dengan murid-muridnya juga akan membalas itu ke guru-gurunya. Akan sungkan sekali, akan segan sama guru-gurunya. Ya, saya sih berharap dunia pendidikan Indonesia itu bukan fokus kepada nilai. Nah, karena tidak ada gunanya kita menciptakan sekolah yang mengejar nilai yang bagus. Ya, nilai bagus kalau anaknya stres, anaknya tantrum, di rumah marah-marah, ditegur sedikit dengan orang tuanya, bisa bentak-bentak orang tua. Ya, apa gunanya kita menciptakan generasi seperti itu? Ya, nggak ada gunanya. Jadi pesan saya adalah tugas kita di sekolah adalah bukan mengajarin anak apa yang ada di isi buku, tapi kita mengajarin anak apa yang ada di isi kepala, dan dia harus tumbuh menjadi manusia yang baik, bertata krama baik, berbudi pekerti baik, bersopan santun baik, memiliki kemampuan atau confidence untuk mempresentasikan diri di depan umum atau dimanapun dengan sopan santun yang baik. Ya, masalah ilmu itu nanti akan ikut dengan sendirinya. Ya, kita orang dewasa sering ngomong kan, betapa banyak ya kalian semua yang berbicara, wah saya kuliah sampai S1, S2, nggak ada ilmu yang saya pakai. Betul? Ya. Lalu kenapa sekolah, sebagai orang tua kamu cari sekolah di mana anaknya harus banyak PR, harus hafal buku, harus apa? Toh juga tahu bahwa buku yang dihafal, konten dihafal itu nggak ada gunanya untuk kehidupan dia. Ya kan? Yang berguna bagi kehidupan dia kan bukan itu. Nah, tugas sekolah, pesan saya kepada pemimpin sekolah di masa depan adalah yang kita hasilkan itu adalah anak-anak yang tadi saya sebut. Ya. Nah, bukan anak-anak yang kita kejar nilainya harus bagus, nilainya harus bagus, nilainya harus bagus, harus hafal. Kalau tidak, kita hukum dia. Kalau nilainya jelek, kita hukum dia. Ya, nah, nggak ada gunanya itu. Ya, nah, kalau satu negara ini mengajarkan hal yang sama, maka saya kira karakteristik generasi berikutnya akan berubah.